Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rizalta dari Program Studi Pendidikan Biologi A 2022 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai integrasi nasional. Di sini saya akan membahas yang pertama ada konteks umum integrasi nasional, yang kedua adalah pentingnya integrasi nasional, dan yang ketiga adalah contoh kasus. Yang pertama, ada pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama, ada menurut Sofrodin Bahar, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, ada menurut Riza Nur Arfani, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada menurut Juliati Suroyo, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat ada menurut Juliati Suroyo, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang selanjutnya ada pengertian secara umum. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek integrasi nasional. Yang pertama ada aspek politik, yang kedua ada aspek ekonomi, yang ketiga ada aspek sosial budaya. Pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Regis dalam Muhaimin dan Collins Max Anders tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Selanjutnya ada contoh kasus terorisme. Hotel JW Marriott tahun 2003 dan 2009, serta Ritz-Carlton tahun 2009 yang berada di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Akibat ledakan bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton, belasan nyawa melayang dan ratusan orang terluka. Hotel JW Marriott menjadi sasaran pengeboman sebanyak 2 kali. Ledakan pertama terjadi pada 5 Agustus 2003. Ledakan menewaskan 14 orang dan menyebabkan 156 orang mengalami luka-luka. Ledakan ini berasal dari bom mobil bunuh diri Toyota Kijang bernomor polisi B7462ZN yang dikendarai
Asmar Lapintani. Akibat peristiwa itu, Hotel Jaya Marriott ditutup selama 5 minggu. Ledakan kedua terjadi pada 17 Juli 2009, tepatnya di bagian lobi hotel. Ledakan bom di Hotel Jaya Marriott ini terjadi hampir bersamaan dengan bom yang meledak di Hotel Ritz-Carlton. Ledakan bom yang menimpa Hotel Ritz-Carlton terjadi pada Jumat, 17 Juli 2009. Insiden ini terjadi di waktu hampir bersamaan dengan ledakan bom di Hotel Jaya Marriott. Akibat ledakan itu, bagian depan Hotel Ritz-Carlton hancur, tepatnya di restoran yang terletak di lantai 2. Diketahui pusat ledakan terjadi di restoran Erlangga. Pelaku ledakan di Ritz-Carlton adalah seorang perempuan setelah ditemukan jenazah perempuan yang hancur terkena ledakan. Ledakan bom di Jaya Marriott dan Ritz-Carlton menyebabkan 9 orang tewas dan 50 orang lain terluka. Selain bom tersebut, terdapat sebuah bom serupa yang tidak meledak di kamar 1808 Hotel Jaya Marriott yang ditempati selama 2 hari oleh tamu hotel yang diduga itu adalah pelaku pengeboman. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.